Minggu lalu Kosem bilang pentingnya belajar dan nambah ilmu tentang investasi. Nah, kasih dong contoh rekomendasi buku-buku keuangan terbaik menurut Kosem dan Ciklau. Di video ini kami akan bagiin buku-buku kesukaan kami yang harus kalian baca di 2023. Hai guys, welcome back to our channel. Kembali lagi dengan gue Samuel dan ini istri gue Claudia. Kami pasangan suami istri kantoran dalam perjalanan memaknai financial independence. Di channel ini kalian akan temukan video-video seputar karir, keuangan, adulting, dan topik-topik menarik lainnya. Jadi kalau kalian tertarik, jangan lupa untuk subscribe dan follow channel podcast ini supaya kalian bisa ketemu kami lagi saat video baru diupload minggu depan. Ya, sebelum kami lanjutin videonya, kami mau kenalin sponsor video hari ini, yaitu All-in-One Financial Apps Pina. Sebagai all-in-one financial apps, Pina bisa jadi solusi kamu dalam mengatasi permasalahan keuangan, di mana kamu bisa bikin goals mulai dari nyiapin dana darurat, biaya pendidikan anak, biaya rumah idaman, sampai nyiapin dana pensiun. Di Pina juga ada fitur canggih namanya Pina Goals yang bisa kamu gunakan untuk membantu kamu membuat goals-goals yang kamu inginkan supaya kamu tetap konsisten dalam proses menabung atau berinvestasi, juga karena dilengkapi oleh fitur auto debitnya. Nah, fitur auto debit ini bisa banget kamu manfaatin jadi reminder untuk nabung tiap bulan supaya nggak ada acara lagi lupa nabung atau investasi tiap awal gajian. Misalnya kamu mau bikin financial goals tentang pendidikan anak. Nah, di Pina sudah sediakan fitur kalkulator pendidikan anak yang bisa kamu pakai sesuai kebutuhan kamu. Jadi kamu bisa input manual kebutuhan kamu atau juga bisa mengikuti rekomendasi dari Pina dengan cara ikut konsultasi Pina. Kamu memilih mengikuti rekomendasi dari Pina, jadi kamu bisa langsung pilih nih jenjang pendidikan mana aja yang kamu mau tempuh dan perkiraan kategori biaya pendidikannya sesuai dengan kebutuhan kamu. Nah, setelah semua diinput, nanti akan keluar perkiraan biaya yang kamu butuhkan, sudah termasuk inflasinya juga. Setelah itu, kamu akan mendapatkan rekomendasi alokasi dana investasi yang kamu bisa pilih juga sesuai dengan profil risiko kamu masing-masing. Nah, setelah mendapatkan rekomendasi, lagi-lagi ini tidak mengikat ya, jadi kamu bisa review lagi maunya seperti apa, sehingga benar-benar bisa disesuaikan dengan yang kamu inginkan. Wah, helpful banget ya, langsung bisa direkomendasiin sebulannya tuh kita mesti nabung berapa gitu kan, buat teman-teman yang masih pemula, atau mungkin males ngitung gitu ya, ada juga gitu kan, bisa banget manfaatin aplikasi ini untuk ngebantuin mencapai tujuan finansial teman-teman. Nah, kalau masih ada teman-teman yang udah ngitung, udah pakai, masih bingung, pengen konsultasi, pengen ketemu deh kayaknya sama ahlinya, Pina juga punya tim CFP yang bisa kamu ajak curhat sesuai dengan kondisi finansial kalian. Fasilitas ini juga bermanfaat banget untuk teman-teman yang baru mulai berinvestasi. Linknya aku akan taruh di description box di bawah. Untuk kalian yang sudah ngaktifin auto debit di Pina Goals, teman-teman juga akan dapetin promo cashback senilai 5% untuk first time investor. Cek linknya juga di description di bawah ya. Kami suka baca buku, termasuk yang suka mencerna ilmu baru lewat buku. Suka nonton YouTube juga sih, tapi kami merasa lewat buku ada banyak ilmu-ilmu yang kami bisa serap dengan lebih detail, dengan lebih pace kami gitu ya. Kalau nonton YouTube kan 10 menit, 20 menit gitu ya, kayaknya cepat, tapi kalau buku kami punya ketertarikan khusus untuk membaca. Lihat aja dua-duanya pakai kacamata kan. Gitu. Jadi padahal sih bukan karena baca buku juga bukan ya, karena main game atau apa. Enggak sih, kalau aku sih dulu waktu SD karena suka baca buku tempat gelap. Jadi aku dari kelas 1 SD guys udah pakai kacamata. Kalau segituan juga sih. Segituan juga ya. Gitu, suka baca buku. Nah, ada 4 buku di video ini yang kami mau bagiin dan kami rasa buat semua teman-teman yang lagi berusaha memperbaiki keuangannya, buku-buku ini boleh dikonsider untuk dibaca. Yang pertama adalah buku Psychology of Money dari Morgan Housel. Ini udah kayaknya template ya, dan kayaknya untuk merekomendasikan buku ini di 2023 mungkin agak terlambat karena banyak yang udah ngomong ini di tahun lalu dan buku ini jadi salah satu bestseller juga. Tapi buat yang belum tahu, get a copy of this book dan baca. Kenapa? Karena buku ini bukan seperti buku finance. Dibacanya sangat ringan dan dibacanya sangat kayak baca buku self help aja sih gitu. Dan di sini dijelasin bahwa yang paling nempel ke aku adalah keuangan itu bukan masalah kita bisa hitung budget atau enggak, bukan masalah kita bisa budgeting atau enggak, tapi masalah disiplin. Nah, disiplin ini masalah psikologi, makanya dia bilang psychology of money gitu. Jadi buat teman-teman yang sedang mengevaluasi diri, kenapa sih aku nggak bisa hemat-hemat, kenapa sih aku susah bangun habit untuk berhemat, di sini dijelasin secara detail alasan kenapanya gitu ya, dan kenapa kita nggak perlu kadang mempersulit diri kita untuk tahu yang susah-susah gitu ya tentang investasi dan segala macam.
justru yang lebih perlu dilakukan adalah kita disiplin dengan hal-hal kecil yang kita bisa lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. You name it lah, kita udah sering mention budgeting. Di video minggu lalu kita udah mention juga gitu life hacks kita yang kita lakukan secara simple tapi konsisten gitu. Setuju sih, ini bukunya bagus banget. Saya juga baru baca di tahun 2022. Terima kasih kepada Sam yang sudah merekomendasikan buku ini. Ada beberapa key takeaways yang paling saya ingat dari buku ini. Salah satunya adalah wealth is what you don't see. Nah, ini tuh sangat kontradiktif ya dengan gaya hidup atau gaya hidup yang diperlihatkan di sosial media di zaman sekarang, di mana semuanya kayaknya luxury, sultan, lifestyle gitu kan, mewah-mewah. Dan sebenarnya kita lupa gitu ya kalau uang itu udah kita belanjain, ya uangnya itu jadi barang itu jadi nol, udah nggak ada nilainya gitu ya. Maksudnya kan barang itu kalau belajar akunting kan depresiasi ya gitu, nol lama-lama bisa jadi nol, sedangkan ya jadi nol. Kejauhan deh mah jelasin ini. Betul. Iya, iya. Jadi kalau misalkan orang itu bajunya misalkan dari atas sampai bawah itu branded semua gitu, belum tentu rekening investasinya itu sehebring penampilannya gitu ya. Bisa jadi ya justru tabungannya habis itu buat mendanai tongkrongannya yang seperti itu. Hebring, iya. Dan di satu sisi kadang-kadang kita suka memandang sebelah mata gitu ya, justru orang-orang yang kayak ya udah biasa aja gitu, tetangga sebelah rumah gitu kan, kayak mungkin kita belanja ke pasar baru ada encim-encim, cek cuman pakai baju lusuh dasteran gitu kan, baju kutang sama celana pendek gitu. Kita lupa gitu bahwa mungkin justru karena dia nggak spending untuk mendanai tongkrongannya biar hebring, mungkin bisa jadi uang yang diinvestasikannya itu justru jadi banyak gitu. Jadi jangan salah kaprah gitu. Orang yang kelihatannya kaya belum tentu beneran kaya gitu. Because wealth is really what you don't see. Rekening tabungannya itu kan nggak kelihatan gitu ya. Nggak ada orang pakai kalung digital rekening tabungan kelihatan di saldo. Siap-siap dirampok gitu. Belum tentu. Jadi maksudnya orang yang kelihatan keren itu belum tentu. Nah ini juga mungkin pelajaran buat nanti kita mengajarkan ya untuk diri sendiri dan untuk ngajarin ke anak-anak gitu ya, anak-anak sendiri gitu. Jangan menilai orang dari bungkusnya gitu, karena kita nggak pernah tahu gitu sebenarnya dia seperti apa. Dan sebenarnya zaman sekarang tuh udah nggak susah gitu ya untuk kayak tampil hebring kayak gitu gitu ya, udah bisa sewa, terus ya mungkin juga bisa second hand atau bisa sewa, atau mungkin dia pakai barang palsu ya, kita nggak tahu lah gitu ya. Tapi yang pasti jangan ya udah balik lagi, wealth is what you don't see. Nah, that brings us to the second points. Nah, kalau misalkan uangnya jadi nggak dibelanjain, uangnya kita investasikan, ada yang namanya compounding interest, bunga majemuk gitu. Jadi misalkan hari ini kita nabung 100.000, ya mungkin nggak 100.000 lah ya, oke kita nabung 1 juta gitu ya di deposito. Nah akhir tahun itu tuh deposito nggak jadi 1 juta doang gitu ya, itu akan berbunga majemuk, bisa jadi misalkan kalau bunganya 6,25% ya hitung sendiri lah ya, tapi intinya mungkin dari 1 juta mungkin dapat 60 ribuan setahun. Nah itu tapi kalau 1 juta loh ya, kalau kamu punya 10 juta gitu ya, kalau kamu punya 100 juta, jadi kalau mau uangnya bertumbuh ya ditabung, jangan dibelanjain gitu. Oke, buku kedua adalah buku Millionaire Next Door, ditulis oleh Thomas J. Stanley. Buku ini udah agak tua dan mungkin nggak terlalu banyak ada yang ngomongin, tapi isinya menarik karena merupakan riset. Riset apa? Riset terhadap orang-orang kaya, orang-orang miliarder. Miliarder, definisi buku ini adalah orang-orang yang kekayaannya melebihi $1 juta. $1 juta itu kurang lebih 15 miliar ya per orangnya. Yang di dana tabungan atau di ininya, asetnya aset bersih. Mungkin dia punya tanah atau saham dan lain sebagainya. Nah, dari riset ini kita menemukan sebenarnya stereotip orang kaya yang kita lihat di media sosial sama aslinya orang kaya itu berbeda 180 derajat. Jadi diceritakan bahwa kalau misalkan dia memang benar-benar kaya, ternyata dia tidak memilih rata-rata harga mobil yang dibeli oleh orang-orang dengan net worth di atas $1 juta, ternyata di bawah 30.000 US dollar Amerika. Jadi sekitar, kalau di Indonesia sih cukup tinggi harganya, 450 juta gitu. Tapi untuk ukuran Amerika Serikat, mobil bisa 50.000 US, bahkan lebih, bisa sampai 70.000, 100.000. Itu pilihan yang murah gitu. Ibaratnya mungkin kalau di sini ya belinya mobil-mobil Jepang gitu ya, yang low cost green car gitu. Jadi itu
sudut pandang yang menarik yang membuka pandangan aku tentang ternyata memang begitu masifnya, begitu besarnya dampak media massa yang mengubah persepsi kita tentang kekayaan. Dipikir ya itu balik lagi nyambung masih tadi ke bukunya Morgan Housel ya, Wealth is What You Don't See. Kita terfokus apa yang orang liatin kita gitu, bajunya dari mana, mobilnya apa segala macam. Tapi padahal membangun kekayaan tuh caranya bukan gitu. Dan riset ini dari Millionaire Next Door ini membuktikan bahwa sesuai judul bukunya. Jadi orang-orang kaya bisa jadi tidak kelihatan kaya, kelihatannya kayak someone who lives next door aja, kayak tetangga kita aja gitu. Bentukannya biasa-biasa aja sebenarnya, tapi kalian tidak tahu tebalnya rekening beliau gitu misalkan. Nyambung sedikit ya tadi ke soal mobil yang dikendarain. Jadi bukan cuma mobil sih, sebenarnya baju-bajunya juga gitu ya. Rumah-rumahnya juga. Jadi mungkin dilihat dari persentasenya ya gitu. Mungkin kalau tadi lihat 450 juta rupiahnya itu kayak besar gitu, tapi jangan lupa dia ada asetnya lebih dari 15 miliar, minimal 15 miliar. Jadi berapa persen tuh kira-kira buat mobil aja kan sedikit ya, mungkin sedikit. Ya nggak sampai 10% ya, 5% mungkin. Jadi hanya mobil itu hanya nilainya 5% dari total kekayaan bersih dia. Nah ini harusnya kita miris ya, kadang-kadang kita baru ada tabungannya 1 M gitu, tapi cicilan mobilnya mau beli mobilnya 500 juta gitu ya. Justru ya ini kita harus coba evaluasi kembali, apa iya gitu ya, kita baru punya uang gitu ya 1 M, terus kita mau spending itu beli mobil atau mau rumah lebih besar gitu. Apakah nggak lebih bijak kalau misalkan uang ini kita investasikan dulu gitu ya untuk kebutuhan-kebutuhan lain yang lebih penting tadi, misalnya dana darurat atau kita mau dana pensiun, dana pendidikan anak. Itu kami loh ya, jadi no judgment. Jadi ini sekedar sharing aja ke teman-teman. Ini pembelajaran yang kami ambil ya dari buku ini. Terus juga again berdasarkan hasil riset, orang-orang kaya di Amerika Serikat itu satu dari 3.999 itu satunya itu yang dari bintang film, dari atlet sukses, dari yang menang lotre, pokoknya yang heboh-heboh gitu lah ya. Sisanya 3.999 itu adalah orang-orang yang jadi miliarder dari kerja keras hari-hari aja gitu ya. Udah mereka kerja biasa aja gitu, bukan kerjaan yang wow gitu ya. Jadi ya di sini memberikan pesan bahwa sebenarnya kadang Hollywood kan suka menggambarkan gitu ya, kayaknya sukses atau glamor itu cuman bisa dicapai kalau aku jadi artis terkenal gitu ya. Enggak juga gitu ya, bisa jadi kita cuma jadi karyawan kantoran biasa, tapi kalau emang kita rajin nabung, kita kerja baik-baik ya lama-lama kekumpul juga kok gitu ya hartanya gitu. Iya, seperti kata salah satu channel favorit kami, cara pelan tapi pasti untuk jadi kaya. Pak Dodi bicara investasi suka bilang ya jalur karyawan pelan tapi pasti gitu ya, dibandingkan mungkin jalur-jalur pengusaha atau jalur yang lain di mana kalian harus mempertaruhkan banyak hal. Sebenarnya jalur karyawan juga nggak apa-apa gitu, pelan tapi pasti, dan ada hasilnya kok di ujung, meskipun memang takes more time, takes longer time. Dan poin terakhir dari buku Millionaire Next Door yang menurut saya menarik adalah sebagian besar dari miliarder di Amerika Serikat, kalau nggak salah angkanya itu 70-75% adalah first generation wealth. Jadi maksudnya apa? Jadi orang tuanya itu bukan siapa-siapa, mereka membangun kekayaannya ya dari diri mereka sendiri gitu. Nah ini untuk menyemangati para sandwich generation di luar sana gitu. Jadi kita nggak pernah bisa milih ya, kita lahir dari keluarga apa, atau kita nggak bisa lah mengubah masa lalu kita ya. Tapi kita bisa ubah masa depan kita. Dan ya kita nggak perlu nyalain siapa-siapa, nyalain orang tua lah, mungkin nyalain Tuhan, nyalain dunia, kenapa aku lahir di situasi seperti ini, nggak usah lah gitu ya. Pasti selalu ada ujungnya, dan pasti selalu ada dari always a reason why gitu loh. Maksudnya ya ada pembelajaran ya mungkin ya, kenapa kita lahir dari keluarga seperti ini, kenapa kita ditempatkan di lingkungan seperti ini, itu pasti ada sesuatu gitu, ada suatu hikmah yang bisa kita petik, ada suatu pelajaran yang bisa bikin kita lebih bijak, lebih kuat. Ya udah, kita fokusnya mengubah masa depan aja, dan mengubah masa depan itu bisa dimulai dari hari ini ya. Dari diri sendiri, kita ubah perilaku kita yang boros-boros, kita kerja lebih keras, kerja lebih baik-baik. Itu jalur pelan tapi pasti untuk mengubah masa depan menjadi lebih baik. Ya, selanjutnya buku Your Money or Your Life dari Vicki Robin. Nah, buku ini sering dibilang sebagai Bible-nya FIRE Movement, Financial Independence Retire Early. Vicki Robin sendiri adalah salah satu tokoh yang sering di-refer, sering di-quote kalau kita ngomongin movement Financial Independence Retire Early. Apa itu Financial Independence Retire Early? Kami sudah pernah buat videonya All About Financial Independence, nanti kalian bisa tonton di atas. Di tahun 90-an dia menerbitkan buku ini, dan wisdomnya sangat-sangat timeless, dan buku ini
gaining popularity lagi belakangan di kalangan FIRE movement. Jadi basically Vicky menganalogikan ya harta atau nyawa gitu. Kamu pilih harta atau nyawa, your money or your life. Karena dia yang buat mata aku terbuka adalah dia bilang kalau kalian bekerja setiap hari for the rest of your life, that means kamu sedang menukarkan waktu kamu, energi kamu, tenaga kamu dengan uang. Gitu, mau sampai kapan kayak gitu, kira-kira gitulah pesan pendeknya dari buku ini. Iya, sorry mau tambahin ilustrasinya sedikit gitu ya. Jadi yang kalau kita cuma dengar your money or your life kan kita nggak kebayang ya konteksnya. Sebenarnya dia kasih kita konteks, misalkan kita lagi di jalan ditodong, your money or your life. Lu mau uang, kasih uang atau lu mati gitu kan. Nah kan kita udah pasti oh ya udah kita kasih aja uang gitu ya. Tapi sebenarnya kalau konteksnya dibawa ke dalam dunia modern gitu karyawan. ya, dunia kerja gitu, nggak mesti karyawan sih ya, maksudnya ya pengusaha juga bisa gitu kan. Sebenarnya ya itu kan mereka jangan-jangan sedang menukar kehidupan mereka untuk mendapatkan uang gitu. Mereka sedang memberikan hidup mereka, justru mengorbankan hidup mereka demi uang gitu ya. Betul. Buat teman-teman yang masih berjuang bekerja sehari-hari untuk uang gitu ya, it's okay, it's totally fine. Dan tapi jangan settle gitu, jangan merasa oh saya cukup deh segini-gini aja. Harus ada gitu ya. Betul, harus ada turning point di mana kita bikin uang itu bekerja untuk kita. Gimana caranya? Ya kita belajar investasi, kita punya gaji yang lebih besar, kita punya income yang lebih besar supaya ada lebih banyak ruang gerak untuk berinvestasi sehingga kondisinya bisa berputar gitu. Bukan lagi kita bekerja untuk uang, tapi uang bisa bekerja untuk kita dan waktu kita, nyawa kita gitu ya bisa kita alokasikan untuk hal-hal lain yang mungkin kita mau lakukan selama ini tapi karena terpaksa bekerja untuk uang kita nggak bisa lakukan gitu. Ya, ada frasa menarik yang ditulis Vicky Robin. Kan selama ini kita bilang we work to make a living gitu ya, kita kerja untuk mendapatkan penghasilan. Tapi jangan-jangan sebenarnya we work to make a dying gitu. Karena ya kerjanya udah nggak happy gitu kan, udah stres tapi udah terpaksa demi uang gitu ya. Ketahuilah bahwa hal ini tuh tidak selamanya gitu. Makanya dengan kita semakin bijak mengatur uang, kita bisa semakin cepat keluar dari rat race itu ya, kejar-kejaran tikus itu gitu. Betul. Jadi kita nggak usah lagi kerja mati-matian demi uang. Kenapa? Karena kita udah bisa mengatur keuangan kita sedemikian rupa, kita bisa hidup dari penghasilan pasif dari hasil investasi tadi. Tapi butuh proses, butuh gitu. Ini kita nggak lagi ngomongin instan ya. Betul. Vicky Robin pun juga bilang ini harus proses mungkin bertahun-tahun, mungkin 10-20 tahun. Tapi maksudnya ada jalan keluar, ada titik terang. Kamu nggak usah kerja seumur hidup, nggak usah gitu. Kamu mungkin bisa pensiun dengan nyaman. Sebenarnya kita pensiun di umur 55-60 pun juga ya masih oke gitu. Yang penting kita ada dana pensiun dan bisa hidup dengan nyaman gitu. Itu sebenarnya tujuan akhirnya, bahwa ada selesainya nih gitu, bahwa kamu bisa nih nggak usah bekerja lagi dan hidup dengan nyaman di berapapun usia pensiunmu itu gitu ya. Buku keempat adalah The Simple Path to Wealth by J.L. Collins. Nah, buku ini sangat-sangat bermanfaat, sangat memberkati aku yang termasuk kepo sama dunia investasi, kepo sama dunia saham, tapi aku nggak terlalu pede sama kemampuanku menganalisa perusahaan. Jadi kalau kita mau beli saham itu kan kita harus analisa perusahaannya, kita harus baca laporan keuangannya, kita harus tahu prospek perusahaannya kira-kira menguntungkan atau tidak, dia akan ada indikasi bangkrut atau tidak, performance-nya gimana dibandingkan dengan tahun lalu gitu. Nah aku termasuk yang nggak hobi melakukan hal tersebut. Tapi gimana dong caranya supaya aku bisa tetap berinvestasi di saham, menikmati manfaat yang bisa didapat dengan berinvestasi di pasar modal. Nah di buku ini diceritakan sama J.L. Collins tentang index fund. Index fund itu reksadana indeks atau ETF indeks. Jadi reksadana indeks ini bukan seperti reksadana saham biasa yang dikelola secara aktif, di mana ada manajer investasi yang memutuskan, oke, kuartal ini kita akan beli sektor batubara, kuartal depan kita akan coba sektor FMCG dan lain sebagainya. Semuanya dikelola secara pasif. Jadi ngikutin aja di antara indeks-indeks mana yang pembobotannya naik, dia akan beli lebih banyak. Indeks saham pembobotannya sektor tersebut pembobotannya turun, dia akan kurangin bobotnya, dan semuanya dilakukan secara otomatis. Nah, dikatakan bahwa menurut riset strategi ini justru kalau dilakukan secara konsisten bisa lebih profitable daripada strategi keluar masuk saham yang dilakukan secara serampangan gitu ya, dilakukan secara tidak disiplin dan penuh dengan resiko kesalahan gitu. Jadi kalau buat
aku pribadi ini sangat make sense dengan kapasitas kami sebagai karyawan sehari-hari yang tidak bisa baca laporan keuangan secara detail. Ya udah, pokoknya kami masuk ke dalam index fund, kami investasi aja secara rutin, secara berkala tiap bulannya di tanggal yang sama. Mau saham lagi turun, mau saham lagi naik, mau ada window dressing, salad dressing atau sisa salad dressing sekalipun, kita tinggal beli aja gitu. Kita nggak usah pedulikan apa kata pasar, pokoknya beli aja terus, karena saat ini toh kami masih ada di tahap akumulasi. Kami masih ada di tahap akumulasi kekayaan dan kami baru akan gunakan uang ini untuk mungkin hana kuliah atau mungkin kebutuhan hari tua nanti. Masih mungkin 15-20 tahun lagi gitu ya. Jadi kenapa kami harus menggunakan tahun-tahun produktif kami untuk worry about fluktuasi stok? Ya udah, kami top up aja terus tiap bulannya dan kami gunakan energi kami, waktu kami untuk melakukan hal-hal yang benar-benar kami ingin lakukan. Sharing tentang keuangan, lakukan hobi, main PS, dan lain sebagainya gitu. Ya, tapi ini again personal. Betul, ini personal point of view ya. Gitu jadi buku ini speaks to us, tapi mungkin di sini ada yang memang hobi ngulik saham, gitu ya. Ngerti Betul. finance silahkan gitu. Betul. Kalau saham. Tapi kalau untuk kami ya udah tadi karena memang bukan yang ngerti saham gitu ya udah kita cukup happy dengan invest di reksadana indeks saham. Kalau yang aku pelajarin dari buku ini adalah sangat simple sih. Adalah spend less than you earn, invest the difference, and avoid debt. Jadi maksudnya apa? Jadi kalau tiap bulan begitu masuk gaji, ya kita harus bisa spendingnya lebih kecil dari gaji. Ya, dan ada gap kan antara spending dengan penghasilan itu, semuanya investasikan. Dan jangan utang sebisa mungkin. Nah ini juga mungkin jangan utang juga pro dan kontra ya, dan karena kami pun juga pernah dalam posisi ambil KPR, ambil kredit bermotor dan puji Tuhan alhamdulillah sekarang sudah lunas semua ya. Kami sudah debt free dari tahun lalu, Mei tahun lalu. Tapi ya mungkin ini lebih utang ini terutama kita ngomong kalau untuk hal-hal yang bersifat konsumtif, misalkan baju baru terus gitu padahal udah banyak gitu kan di rumah, atau enggak misalkan untuk hal-hal yang seperti ganti gadget terus gitu padahal gadget yang sekarang masih oke gitu saja. Maksudnya sampai dibela-belain utang untuk beli gadget gitu kan, padahal misalkan belum cukup gitu dan gadget yang di rumah masih bagus. Nah mungkin yang seperti itu ya. Tapi kalau kita ngomongin utang yang untuk hal-hal yang lebih urgent, misalkan amit-amit gitu, ada keperluan sakit dan dana darurat yang misalkan nggak cukup, ya itu apa boleh buat ya. Tapi kalau kita ngomongin yang konsumtif, apalagi untuk kebutuhan tertier, ya mungkin sebaiknya bisa dihindari. Dan yang menarik dari gaya penulisan di buku Simple Path to Wealth ini adalah si J.L. Collins ini nulis buat anaknya ya. Anak perempuannya. Karena dia mau anak perempuan ini jangan sampai nggak bisa ngatur uang sendiri. Menurut dia skill ngatur uang ini adalah salah satu skill terpenting mungkin ya dalam hidup, yang sayangnya nggak diajarin di sekolah. Jadi dia tulisin buku ini ke anak perempuannya agar anak perempuannya ngerti gimana cara ngatur uang. Dengan sudut pandang anak perempuannya ini, ceritanya kalau dengerin podcastnya dibilang anak perempuannya tuh nggak mau tahu gitu, nggak mau tahu tentang keuangan, susah. Nggak hobi baca laporan keuangan kayak bapaknya, jadi dia ingin sesimpel mungkin biar anaknya ngerti dan mau ngikutin nasihatnya gitu. Jadi mungkin kan maksudnya banyak di antara kita yang tidak datang dari keluarga yang melek finansial gitu. Mungkin dari keluarga saya pun demikian itu. Jadi waktu baca buku ini saya justru jadi berasanya oh ya ini kayak dapat nasihat dari papa nih gitu. Papa Collins. Oke, itu 4 buku yang kami rekomendasikan buat teman-teman baca di 2023. Buku apa lagi yang kalian pernah baca dan find it impactful? Please share them below supaya teman-teman yang juga nonton bisa ikutan baca juga. Segmen seperti ini baru. Kalau kalian suka dengan format bahas buku kayak gini, boleh give comment, give feedback di bawah biar mungkin buat ide buat konten-konten kami ke depannya. Kalau kalian suka, jangan lupa like, jangan lupa bintang 5. Kalau yang belum follow dan subscribe, please follow dan subscribe supaya bisa ketemu lagi dengan kami minggu depan. Kalau mau ketemu kami di social media channel kami yang lain, bisa follow di akun-akun kami di bawah ini. Thank you so much for watching. Stay safe and stay healthy. See you next week. Bye-bye.